Selamat pagi, Tens. Ya, oke. Bagaimana? Sehat-sehat semua? Itu siapa yang enggak masuk? Hah? Oh, memang kosong. Oh, oke. Papa, Mama bagaimana? Sehat semua juga? Puji Tuhan. Haleluya ya. Semua sehat. Jaga kondisi baik-baik ya. Ini cuaca enggak terlalu bagus. Banyak yang batuk flu. Dan kalau kita merasa diri kurang sehat, pakailah masker ya. Supaya tidak menyebabkan orang lain ikut sakit ya. Jangan menyebarkan virus itu dengan sengaja gitu ya. Supaya kita tetap sehat terus. Minum yang hangat-hangat. Jangan minum yang dingin-dingin ya. Cuaca sudah cukup dingin, jadi jangan minum yang dingin-dingin supaya kita tetap sehat. Vitamin, banyak makan sayur, makan buah begitu ya. Oke ya. Kita masuk kembali di materi kita. Kita akan menyelesaikan materi tentang listrik statis ya bab 2. Ada beberapa hal yang belum kita bahas. Nah, sekarang konsentrasi dan kita kembali ke kita punya channel di mana? Di Lili Smart Open Teja. Oke, siap ya? Review lagi. Nah, bagian di listrik statis kayak kolom kita udah belajar, kemudian potensial listrik juga sudah belajar, kuat medan listrik juga sudah belajar. Yang belum kita pelajari itu adalah energi potensial listrik, kemudian kita nanti masuk di bagian berikutnya yaitu tentang keping sejajar, bola berongga, dan rangkaian kapasitor ya. Nah, ini yang kalian main-main ini ya tentang gaya listrik ya. Bagaimana kemarin kita gunakan apa balon ya? Balon yang sudah digosok di rambut, tadinya balonnya dalam keadaan netral, artinya tidak bermuatan. Setelah terjadi gosokan itu berarti ada perpindahan muatan negatif ya, elektron yang berpindah ingat ya, sehingga menyebabkan apa? Balon itu menjadi bermuatan. Nah, kalau ada benda-benda yang kecil di sekitar balon itu yang sudah bermuatan, maka dia akan dipengaruhi oleh medan yang ditimbulkan oleh benda bermuatan itu. Sehingga benda-benda kecil itu bisa ditarik atau rambut-rambut yang begitu ringan itu juga bisa ditarik. Ya itu sedang sibuk ngerjain apa ya itu 2 orang. Ya, apa yang sedang disalin? PR apa? Oh iya biar PR fisika, tetap tidak bisa. Kalau mau kopas itu kopaslah di rumah, jangan kopas di sekolah ya. Biasakan kan bisa difoto, teman foto dulu dong atau share nih di grup yang kalian yang ada masalah. Ya kamu salinlah di rumah, jangan menyalin di kelas ya. Ya, konsentrasi. Kasihan papa mama lo ya. Kamu disekolahkan untuk mendengarkan penjelasan bukan untuk menyalin tugas atau yang lainnya itu. Ya, ini ya nih tentang listrik statis ini ya. Kemudian bagaimana sifat-sifat muatan listrik ini udah dipelajari ya. Nah, muatan ya, satu buah elektron itu yang dinamakan dengan apa saat memiliki satuan kolom ya, itu muatan elektron itu sama dengan 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom ya. Gitu. Nah, kemudian hukum kolom ini kita udah belajar. F sama dengan K, Q1, Q2 per R kuadrat. Siapa yang tahu? K itu sama angka 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat itu didapat dari mana? Nggak ada yang tahu? Nggak ada? Berarti nggak dibaca dong bukunya ya. Itu dari 1 per 4 pi epsilon 0 ya, ada ya. Nah ini ya. Jadi dari sini. Jadi K itu sama dengan 1 per 4 pi epsilon 0. Itu kalau ada di vakum ya. Bentar. Jadi nilai K yang sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat ya. Ini itu asalnya dari 1 per 4 pi epsilon 0. Ini K ya. K itu 1 per 4 pi epsilon 0. Ini untuk yang berada di udara atau di vakum. Vakum itu berarti tidak dia hamba udara ya, hamba udara. Nah, nilainya ini sama dengan ini. Nah, kalau misalnya dua buah benda yang bermuatan ini misalnya ini untuk bendanya bermuatan ada di udara atau di vakum gitu ya. Misalnya ini adalah muatan positif, ini adalah muatan negatif. Lalu dia akan tarik menarik kan? Ya. Yang berlawanan jenis akan terjadi tarik menarik gitu ya. Nah, ini akan tarik menarik dengan gaya F. Nah, F-nya di sini itu kita sebut dengan F0 atau F di udara gitu ya. F di udara atau di vakum. Nah, kemudian jika muatan ini kita bawa ke dalam suatu tempat yang memiliki
emisi permitivitas ER ya. Ini di sini udah mana? Oops. Ya, oh enggak kelihatan. Ya, ini kita bawa ke sini. Ya, kita bawa ke sini. Maka dia itu akan tarik-menarik. Ya, akan tarik-menarik ini juga dengan gaya F ya. Gayanya adalah F. Cuman F-nya di sini karena ini berada di dalam bahan dielektrik, maka epsilonnya kita K-nya tidak menggunakan epsilon 0 lagi, tetapi K-nya di sini itu sama dengan 1/4 pi epsilon, di mana epsilon ini sama dengan ER dikalikan dengan epsilon 0. Jadi sama dengan 1/4 pi ER dikalikan dengan epsilon 0. Nah, 4 pi epsilon 0 tadi kan sama dengan K kan? K ini ya. Jadi ini boleh dituliskan sama dengan ini K aksen, bolehlah nggak apa-apa ya. Jadi ini sama saja dengan K dibagi dengan ER. Nah, ER ini adalah permitivitas bahannya itu sendiri ya. Sehingga untuk mencari berapakah gaya kolomnya di dalam bahan, kita menggunakan yang ini. Jadi untuk F dalam bahan itu berarti sama dengan K dibagi dengan ER, ini kita kalikan dengan Q1, Q2 dibagi dengan R kuadrat. Nah, yang ini itu adalah untuk yang di udara, jadi F di udara, F0-nya. Ini sama saja dengan K, Q1, Q2 dibagi dengan R kuadrat. Maka untuk di dalam bahan, F di dalam bahan di elektrik itu sama saja ya dengan F0 ya, F0 kita bagi dengan ER seperti itu. Ini tambahannya ini ya, tambahannya ini. Oke? Ya. Dari situ nanti kalau ada yang memerlukan PowerPoint-nya ini Ibu akan kasih yang penjelasannya ini ya. Ya. Nah, sekarang kita lanjut lagi ya. Lanjut lagi, itu tambahannya. Nah, ini tentang kuat medan listrik. Kita ingat kalau di kuat medan listrik muatan positif arahnya keluar, kemudian muatan negatif arahnya menuju ke muatan tersebut. Nah, rumus daripada kuat medan listrik itu adalah F sama dengan E sama dengan F per Q0 atau F sama dengan Q0 kali E, ini adalah untuk hukum kolomnya ya, atau sama dengan K Q per R kuadrat. Potensial listrik rumusnya apa? K Q per R, hilang R kuadratnya ya. Jadi di sini ini kuat medan listrik K Q per R kuadrat. Oke, nah ini bentuk daripada garis-garis medan listrik. Arahnya dari positif menuju ke negatif ya. Dari positif menuju ke negatif. Ini mirip dengan arah garis-garis gaya magnet, ya, mirip. Cuman kalau magnet di sini adalah kutub utara, di sini adalah kutub selatan, ya. Kalau di muatan listrik berarti ini muatan positif, ini muatan negatif. Saja. Nah, sekarang yang berikutnya itu adalah tentang flux listrik, ya. Flux listrik itu adalah banyaknya garis-garis gaya yang masuk ke dalam bidang ya, masuk dalam bidang. Jadi anggaplah ini atapnya kita itu adalah benda bermuatan ya. Benda bermuatan misalnya bendanya adalah yang atapnya kita itu bermuatan positif. Lalu meja-mejanya kita itu adalah luas bidang. Kita menghitung berapakah flux magnet yang masuk ke dalam meja-mejanya kita ya. Jadi ini adalah luasannya. Nah, untuk banyak garis-garis gaya yang menembus pada meja ya, itu dirumuskan sebagai flux ini. Jadi sebetulnya flux ini adalah banyak garis-garis gaya yang menembus suatu bidang. Ya, jadi flux ini ya. Itu kalau misalnya bidangnya seperti ini, kemudian anggaplah di sini ada benda yang bermuatan, muatannya adalah muatan positif, ya, maka banyak garis-garis gaya listrik yang masuk ke dalam ini bidang, ya, ini adalah E-nya ini, ya, ini. Nah sekarang fluxnya, ya, fluxnya itu dirumuskan sama dengan E dikalikan dengan A. Jadi A itu adalah luas bidang yang ditembus oleh medan listrik tersebut. Syaratnya apa? E dan A itu harus tegak lurus. Harus tegak lurus ya. Nah, jadi kalau misalnya ada kuat medan yang membentuk sudut seperti ini terhadap bidang, misalnya kuat medannya ya bentuk sudut seperti ini, kita punya tangan gitu ya, bentuk sudut. Ini kan tidak tegak lurus terhadap meja. Maka kita harus memproyeksikan medan ini untuk mencari yang tegak lurus terhadap mejanya atau terhadap luas bidang kan.
Nah, untuk membuat itu maka kita proyeksikan E ini yang tegak lurus maka arahnya akan seperti ini. Ya. Nah, kalau yang ini berarti E yang sejajar dengan bidang ya. Yang ini adalah E yang tegak lurus. Yang ini adalah E yang sejajar. Kita menggunakan yang tegak lurus. Nah, untuk yang tegak lurus kalau theta di sini ini kan berseberangan. Berarti theta juga di sini. Maka yang berfungsi sebagai sisi miring yang mana? Yang miring yang mana coba? Ini E-nya kan? Ini berarti sisi miring. Lalu yang E tegak lurus ini berfungsi sebagai sisi apa? Samping, sisi samping. Nah, kita membandingkan antara sisi samping dengan sisi miring. Perbandingan trigonometrinya dapat apa? Dapat cos kan? Berarti di sini cos daripada theta itu sama dengan E tegak lurus kita bagi dengan E. Maka untuk yang E tegak lurusnya berarti sama dengan apa? E dikalikan dengan cos theta. Nah, sedangkan flux itu kan sama dengan E dikalikan dengan A. Tapi E-nya itu adalah E yang tegak lurus. E yang tegak lurus ini adalah E dikalikan cos theta. Ini kita kalikan A. Untuk menghindari kesalahan, maka cos theta-nya kita simpan di belakang. Karena kalau tidak, nanti kamu mengalihkan A dan theta lalu dikoskan. Nah, hasilnya akan salah. Jadi ini akan sama dengan E dikalikan A dikalikan dengan cos daripada theta. Seperti itu ya. Dapat ini rumus. Itu fluxnya. Itu kalau ini membentuk sudut. Tetapi kalau sudah langsung tegak lurus ya nggak ada masalah. Karena kalau langsung tegak lurus berarti theta-nya kan jadi sama dengan 0. Nah, cos 0 sama dengan berapa? 1 kan, maka langsung EA gitu ya. Jadi kalau sudah tegak lurus, ini kan berarti theta-nya sama dengan 0 derajat ya. Maka EA cos 0 derajat ini akan sama dengan EA. Nah, ini flux ya. Ini kalau tegak lurus ya. Oke, theta-nya sama dengan itu. Ya. Sekarang kita lanjut lagi. Mudah ya. Nah, di keping sejajar, kuat medan listrik untuk 2 konduktor keping sejajar. Ya, jadi di keping sejajar ini masing-masing konduktornya, ya, masing-masing konduktornya itu bermuatan. Supaya dia bermuatan, maka konduktor ini harus dihubungkan kepada sumber tegangan. Jadi yang berhubungan dengan sumber tegangan positif, ya, maka dia akan bermuatan positif. Yang berhubungan dengan katoda, anoda itu positif ya, katoda itu negatif. Maka dia bermuatan negatif. Arah kuat medan dari 2 keping sejajar ini, jadi misalnya aja ini kita seperti ini ya. Oke, ya. Nah, dihubungkan. Ini berarti positif, yang ini negatif gitu ya. Nah, kuat medannya itu arahnya dari positif menuju ke negatif. Ini E-nya. Nah, banyaknya muatan yang ada pada lempeng anoda ataupun katoda dibagi dengan satu satuan waktu, dibagi dengan satu satuan luas, itu dinamakan ini tau, ya, tau rapat muatannya. Tau-nya itu sama dengan Q dibagi dengan A, ya. Jadi ini rapat muatan anoda, di sini rapat muatan katoda, ya. Jadi tau ini sama dengan Q dibagi dengan A. Kemudian E-nya itu sama dengan tau dibagi dengan epsilon 0. Nah, ini diturunkan dari apa tadi? E itu sama dengan apa? K, Q dibagi dengan R kan? Pangkat 2 ya? R pangkat 2. Lalu K itu sama dengan apa? 1/4 pi epsilon 0 dikalikan dengan R pangkat 2. Ini dikalikan, di sini ada Q ya. Nah, akhirnya ke sini ya. Ke sini. Ya, oke. Ini rumus berikutnya lagi untuk yang keping sejajar ya. Di buku cetak juga ada ya. Oke. Sekarang kita ke bagian berikutnya. Nah, ini untuk bola berongga ya. Untuk bola berongga di dalam bola ya, di dalam bola. Bola berongga kalian bisa memandang melihat untuk bolanya ya. Misalnya kalau gambar bola itu harusnya kan seperti ini. Sebentar. Gambar bola. Ya, ini. Jadi jelas ya, seperti bola ya. 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 Nah, untuk di bola berongga ya, untuk di bola berongga ini jari-jarinya itu dari sini sampai sini ya. Jika di dalam bola berongga ya, kalau titik-titiknya
ada di dalam bola berongga, ini titik-titiknya ada di sini, itu besarnya E sama dengan 0. Jadi untuk di dalam bola berongga. Jika R-nya itu lebih kecil daripada R besar, maka besarnya E itu sama dengan 0. Ya. Nah, untuk R-nya itu lebih besar atau sama dengan R, maka besarnya E itu sama dengan K dibagi dengan R pangkat 2. Seperti itu. Ya. Untuk bola berongga. Nah, bagaimana dengan potensial listrik? Nah, untuk potensial listrik, untuk di dalam bola berongga, jadi kalau R-nya itu lebih kecil daripada jari-jari daripada bola berongga, maka besarnya potensial listrik itu sama saja dengan K dibagi dengan R. Jika R-nya lebih besar daripada R, maka potensial listriknya itu sama dengan K dibagi dengan R. Jadi bisa titik-titiknya ada di sini nih ya. Ini titiknya. E-nya ya di sini tetap sama dengan K dibagi dengan R kuadrat, kemudian V-nya berarti sama dengan K dibagi dengan R ya. R-nya berarti adalah jarak dari pusat bolanya ke sini. Ini jaraknya. Atau dari sini ke sini gitu. Itu jaraknya ya. Oke ya. Menghafalkannya gampang ya. Kalau di dalam bola berongga E-nya 0, V-nya sama dengan kaki per R. Di luar bola berongga, rumusnya tetap sih, ya. Rumusnya tetap, ada masalah. Ya. Oke. Nah, sekarang kita berbicara tentang energi potensial, ya. Energi potensial. Kenapa rumus daripada EP itu sama dengan Q0 per R, ya? Nah, ini begini. Ada yang tahu kenapa ini rumusnya jadi begini? Rick, tahu dah Rick? Kenapa begitu? Ya, kalau ada benda, ya ini ada benda, ini digerak ya, dinamika ya, kinematika. Diberi gaya F, benda ini berpindah sejauh S gitu ya. Ini perpindahannya sejauh S. Maka besarnya usaha itu sama dengan apa? F dikalikan dengan S. Nah, sekarang untuk yang ini S-nya itu adalah R gitu ya. S-nya adalah R. Nah, sekarang V itu di energi listrik yang hubungannya dengan potensial dan juga dengan muatan itu sama dengan apa? V dikalikan dengan Q ya. Oke. V dikalikan dengan Q. Nah, sekarang F-nya di sini itu sama dengan apa? F. F sama dengan apa? Bukan M kali G, di kolom, muatan. K, Q1, Q2 dibagi dengan R kuadrat. Kita kalikan S-nya itu adalah R gitu. Berarti apa yang bisa hilang? Hah? Oke. R-nya ini bisa hilang ya. Ya. Jadi usaha di sini berarti sama dengan apa? K, Q1, Q2 per R. Nah, di sini muatan ujinya itu adalah Q0. Berarti salah satunya adalah misalnya aja yang ini muatan uji kita sebut aja dengan Q2. Berarti sama dengan Q0. Lalu muatan yang pokoknya itu kita sebut dengan Q1 ya. Kita sebut dengan Q1. Q1-nya kita sebut dengan Q saja gitu. Nah, berarti energi potensial, perubahan energi usaha itu kan sama saja juga dengan perubahan energi potensial kan? Atau perubahan energi kinetik kan sama aja. Jadi dirumuskan maka besarnya energi potensial listrik itu berarti sama dengan Q0 dikalikan Q kita bagi dengan R. Nah, kalau posisinya di posisi pertama maka jaraknya ini adalah R1. Di posisi kedua ini jaraknya adalah R2. Berarti untuk EP1 ini akan sama dengan Q0 dikalikan Q dibagi dengan R1. Lalu EP2 itu sama dengan Q0 dikalikan Q dibagi dengan R2. Nah, perubahan energi potensial ya itu delta EP. Delta EP itu sama dengan energi akhir dikurangi dengan energi awal. Posisi di pertama pindah ke yang kedua. Berarti energi potensial kedua dikurangi dengan energi potensial yang pertama.
sehingga didapatkan bahwa delta EP-nya itu berarti EP2 dikurangi dengan EP1. Nah, EP2 itu adalah K/0 Q per R2. EP1 adalah K/0 Q per R1. K/0 Q ini kan sama, dikeluarkan di sini. Jadi sisanya adalah 1 per R2 dikurangi 1 per R1. Nah, ini untuk perubahan energi potensial dari posisi pertama menuju ke posisi yang kedua. Ya, oke? Sampai di sini jelas? Nah, kita skip energi potensial ya. Ingat aja rumusnya ya. Ya, tadi kan ini mengacu tadi ya, delta V-nya. Delta V itu artinya perbedaan potensial listriknya di posisi 1 dengan posisi 2. Sama dengan ini. Oke. Nah, ini adalah potensial mutlak. Potensial mutlak dirumuskan K/Q per R ya. Itu potensial mutlak. Nah, ini kemarin udah ya, potensial listrik yang ditimbulkan oleh beberapa muatan ya, oleh beberapa muatan. Kemarin kita buat yang apa? Yang segi 4 ya. Persegi ya. Nah, karena kan kita buat yang ini. Ya. Di sini ada muatan pertama, ada muatan kedua, ada muatan ketiga, ada muatan keempat. Lalu kita mencari potensial di pusat diagonal, misalnya P, VP sama dengan berapa? Maka V di titik P berarti sama dengan V1 tambah V2 tambah V3 ditambah dengan V4. Atau boleh kita menggunakan sigma daripada V dari V ke I ya. I sama dengan 1 sampai dengan I sama dengan N. Tergantung nanti sama apa muatannya ada berapa. Ya, yang jelas kalau V1 berarti sama dengan K Q1 dibagi dengan R1. V2 berarti K Q2 dibagi dengan R2 dan seterusnya ya. Oke. Potensial listrik. Nah, sekarang kita kembali ke keping sejajar. Bagaimana dengan potensial pada konduktor keping sejajar? Nah, keping sejajar ini itu dihubungkan dengan beda potensial listrik ya. Beda potensial listriknya itu adalah beda potensial listrik DC atau searah yang memiliki potensial positif dan negatif. Ini yang anoda itu positif, katoda itu negatif. Jadi lempeng B ini dengan potensial tinggi, lempeng A dengan potensial rendah, maka dia bermuatan negatif di sini positif. Ingat, kuat medan itu arahnya dari potensial tinggi menuju ke potensial rendah atau dari positif ke negatif. Nah, beda potensial untuk dua keping sejajar ini dirumuskan VAB itu sama dengan E dikalikan D. D-nya itu adalah jarak antara kedua keping. E-nya itu adalah kuat medan ya, kuat medan di dalam ini. Di dalam ruang ini antara dua buah keping konduktor ini ya, itu potensialnya. Nah, oke, untuk keping sejajar ya. Nah, ini yang konduktor dua keping sejajar potensial listrik dengan muatan listrik. Ini grafiknya ya, ini untuk R-nya ini. Ini grafiknya saja. Jadi V-nya untuk daerah di dalam sini ya, yang kurang daripada R, D, maka V-nya sama saja dengan V per D. Kemudian kalau lebih, ya ini untuk R-nya sama dengan D. Jadi kalau lebih ya nanti D-nya berapa, tergantung ya. Kita bisa menggunakan E dikalikan D. Nah, kemudian di sini adalah konduktor bola berongga ya, kemarin tadi sudah dikasih tahu. Untuk yang di dalam, jadi di dalam ini titik pusat, kemudian titik D sampai dengan di C, itu V-nya itu sama saja dengan kaki per R. R-nya itu adalah jari-jari bola berongga ya. Nah, untuk yang di luar bola berongga, maka R-nya kita ganti dengan R kecil. Jaraknya terhadap pusat ini berapa gitu. Ini jarak dari sini ke sini nih. Ya, itu sama dengan berapa? Itu R-nya. Ya, dari sini ke sini. Ini, ya. Ini berarti R-nya, ya. Jaraknya itu sama dengan berapa? Ini untuk potensial bola berongga. Nah, ini hukum kekekalan energi mekanik.
Jadi dalam hal ini tetap berlaku juga hukum kekekalan energi mekanik. Artinya apa? Energi mekanik pada posisi pertama sama dengan energi mekanik pada posisi kedua. Atau energi mekanik awal sama dengan energi mekanik akhir. Energi mekanik itu adalah jumlah antara energi potensial dengan energi kinetik. Energi potensial tadi dirumuskan Q dikalikan dengan V. Ya. Kemudian energi kinetik itu adalah 1/2 mv kuadrat tetap. Ya. Jadi untuk energi potensial pertama Q dikalikan dengan V, kemudian energi kinetiknya 1/2 mv kuadrat, maka energi potensial kedua, berarti V-nya di sini kita pakai V2, yang di sini kita pakai V1 ya. Kecepatannya berarti sama dengan V2 juga, jadi setengah mv2 pangkat 2. Jadi berlaku hukum kekekalan energi mekanik ya. Oke, ini adalah gambaran dari kapasitor, keping sejajar itu dimanfaatkan sebagai kapasitor. Ini gambaran dari kapasitor yang biasa dipakai ya, yang biasa dipakai. Bentuk kapasitor itu macam-macam sih. Nanti kalau kalian lihat di komponen-komponen elektronika itu bentuk kapasitor itu ada beberapa macam ya. Boleh di searching nanti di Google macam-macam bentuk kapasitor ya, bisa. Nah ini ada yang seperti ini ya. Ini kita mengenal simbol daripada kapasitor ini. Mirip simbolnya sumber tegangan DC, tetapi untuk kapasitor panjangnya sama. Satuan daripada kapasitas kapasitor itu adalah farad, di mana kapasitas kapasitor itu dilambangkan dengan C besar, ya. Dilambangkan dengan C besar, itu kapasitas daripada kapasitor. Dengan satuan itu adalah farad, ya. Satuannya adalah farad. 1 mikrofarad berarti sama dengan 10 pangkat minus 6 farad. Kalau piko 10 pangkat berapa? Min 12 ya. Nano 10 pangkat min 9 ya. Oke. Ya. Kapasitas kapasitor dirumuskan itu sama dengan Q dibagi dengan V ya. Q itu adalah muatan, V-nya adalah beda potensial. Nah, kalau begitu maka untuk Q-nya sama dengan apa nih? Kalau C sama dengan Q dibagi dengan V, maka Q sama dengan C dikalikan V. Lalu kalau kita cari V, sama dengan apa? Q dibagi C. Ingat ya, jangan lupa itu. Oke. Ya, kita akan melangkah ke bagian berikutnya tentang rangkaian kapasitor. Ini adalah sudah bagian akhir. Nah, ini kapasitas kapasitor ini ya sama dengan Q per V, kemudian sama juga dengan epsilon 0 dikalikan A dibagi dengan D, dihafalin aja. Oke, kita mau masuk, ini kalau di udara, kemudian di dalam bahan, sama aja sih. Ada ER-nya ya. Oke, jadi tetap sama. Oke, Ibu akan stop di sini. Energi kapasitor itu ya, 1/2 CV kuadrat, tapi nanti B. Oke, Ibu akan stop share yang ini. Terus Ibu akan gunakan whiteboard supaya kamu lebih memahami. Bentar ya. Ingat kembali di rangkaian arus arah rangkaian hambatan ya. Itu mirip-mirip. Mirip-mirip. Senada tapi tak sama gitu. Ya. Oke. Kita ke rangkaian kapasitor dulu ya. Sebelum kita ke rangkaian kapasitor, kita perlu mengingat kembali tentang rangkaian hambatan. Ya, ingat kembali. Di dalam rangkaian hambatan seri, di sini adalah R1, R2, R3, maka arus mengalir dari positif menuju ke negatif ya. I1, kemudian I2, lalu I3. Sama enggak? Sama ya. Jadi I1 sama dengan I2 sama dengan I3. Untuk di rangkaian paralel, arus yang masuk ke titik percabangan sama dengan yang keluar dari titik percabangan kan. Lalu ingat kembali temannya Pak Vicky siapa? Ada siapa? Selain Fir ada siapa lagi? Ada siapa? Siapa? Temannya? Ini adalah titik A, kemudian ini titik B. Ini adalah konduktor ini ya, konduktor dengan panjang L gitu ya, dengan panjang L. Ya, dengan panjangnya L ya. Nah, muatan itu mengalir dari potensial mana ke potensial mana? Kalau arus kan dari tinggi ke rendah.
Kalau muatan Ki dari rendah ke tinggi ini adalah Ki. Ada yang ingat rumusnya Ki apa? Kit ya, oke. Ki sama dengan I dikalikan T. Nah, arus yang mengalir pada rangkaian hambatan seri itu I-nya sama enggak? Sama. Demikian juga di sini, ya. Kalau misalnya rangkaian hambatannya, bukan rangkaian hambatan, rangkaian kapasitornya adalah rangkaian seri. Ya. Itu seperti ini. Arus kan mengalir ke sana. I-nya kan. Lalu Q-nya ke sana. I yang mengalir sama enggak? Sama kan? Waktunya sama enggak? Yang mengalir di kapasitor pertama, kapasitor kedua, kapasitor ketiga. Sama enggak? Sama, iya. Kalau begitu, besar muatannya sama enggak? Ya, analog dengan itu berarti di rangkaian kapasitor, maka besarnya Q1 akan sama dengan Q2, akan sama dengan Q3, akan sama dengan Q. Nah, tetapi kalau kita menghitung berapakah besar potensialnya, jadi V-nya, kamu ingat untuk V1, V2, V3 hubungannya dengan V, di sini adalah V1, kemudian di sini adalah V2, lalu di sini adalah V3, ini juga sama. V1, lalu di sini V2, lalu di sini V3, dengan V di sini. Bagaimana dengan potensialnya? Hah? V sama dengan apa? Ya, V1 ditambah V2 ditambah dengan V3. Tadi kita punya rumus Q sama dengan apa? C dikalikan V ya, betul? Betul atau betul? Dari rumus ini maka V sama dengan apa? Q dibagi C. Betul ya? Q dibagi dengan C. Oke. Nah sekarang ya, Q V1, V sama dengan V1 tambah V2 tambah V3. Q dibagi dengan C. Oke. Nah di sini berarti V-nya di sini adalah Q dibagi dengan C. Ini berarti sama dengan apa? Q1 dibagi dengan C1. Ditambah dengan Q2 dibagi dengan C2. Ditambah dengan Q3 dibagi dengan C3. Tapi ingat ini, besarnya Q1, Q2, Q3 sama dengan apa? Sama dengan Q. Boleh enggak ini kita ganti Q. Lalu boleh dikeluarin enggak? Boleh ya. Oke, berarti kalau kita keluarkan Q, maka di dalam jadi apa? 1 per C1 ditambah 1 per C2 ditambah 1 per C3. Nah, karena ini tersusun secara seri, ya, maka ini kita sebutnya CS gitu ya, C seri ya. Nah, apa yang sama nih? Q-nya sama, berarti boleh kita coret nih. Maka 1 per CS itu akan sama dengan 1 per C1 ditambah 1 per C2 ditambah 1 per C3. Atau sama dengan apa? Sigma daripada 1 per C ke I, mulai dari I sama dengan 1 sampai dengan I sama dengan M. Ya, oke? Kebalikan dengan siapa? Hambatan paralel, ya, sama dengan itu ya. Jadi terbalik nih ya, terbalik ya. Kalau hambatan paralel kan dicari 1 pernya, tetapi untuk hambatan seri dijumlah. Jadi ini kapasitor seri rumusnya sama saja analog dengan hambatan paralel. Ya, oke. Nah, sekarang kalau misalnya hanya ada 2 buah kapasitor yang tersusun secara seri ini. Nah, ini dihubungkan dengan beda potensial. Jadi ini adalah C1, ini adalah C2, panjangnya sama ya. Kemudian kita ganti dengan 1 buah kapasitor. Jadi ini adalah CS atau C12 boleh. Maka untuk cari CS-nya ini bagaimana? Atau 1 per C12, berarti sama dengan 1 per C1 ditambah 1 per C2. Boleh disamakan menyebut? C1 dikalikan C2. Di atas jadi C2 kali C1 ya. Ini 1 per C12. Maka C1 mana? Oh iya, di bawah yang ditambah ya. Oh di atas. Oh iya, ternyata otaknya masih connect. Artinya kamu konsentrasi gitu ya. Terima kasih. Oke. Jadi di sini C12 sama dengan apa? C1 dikalikan dengan C2. Ini boleh nggak tukar posisi?
Boleh ya, maka di sini C1 ditambah dengan C2. Sekali lagi, untuk rumus ini itu hanya berlaku kalau ada 2 buah kapasitor yang tersusun secara seri. Kalau lebih dari 2 kapasitor nggak bisa, harus pakai cara manual. Terus misalnya Ibu kasih angka nih, di sini sama dengan 5 mikrofarad, lalu ini 20 mikrofarad. CS-nya berapa? Hitung cepat. 4 mikrofarad. Kalau ini 3, ini 6. 2 ya. Itu ya, ingat yang hambatan. Oke, ya. Sekarang untuk yang rangkaian kapasitor paralel. Ya, rangkaian kapasitor paralel nih. Mengacu kembali ke hukum Kirchhoff pertama pada rangkaian hambatan ya. Ada 3 lah ya. Ya, oke. Ini dihubungkan dengan beda potensial. Nah, kalau I kan ke sini nih. Ini I. Berarti yang masuk ke sini adalah I1, yang ini adalah I2, yang ini adalah I3. Kalau Q kan ke sana nih, ya. Berarti ini adalah Q2, ini adalah Q3, di sini adalah Q1, ya. Karena ini C1, ini C2, ini C3. Jumlah arus yang masuk ke titik percabangan sama dengan jumlah arus yang keluar dari titik percabangan. Sama aja. Jumlah muatan yang masuk ke titik percabangan sama dengan jumlah muatan yang keluar dari titik percabangan. Jadi di sini berarti Q sama dengan apa? Q1 ditambah dengan Q2 ditambah dengan Q3. Kalau yang di sini adalah hambatan, itu beda potensialnya, itu kan sama aja dengan V. V1, V2, V3 sama aja dengan V. Demikian juga di sini. Maka V1 akan sama dengan V2, akan sama dengan V3, akan sama dengan V. Lihat dari sini. Q itu sama dengan apa? Tadi. C dikalikan dengan V. Oke, maka ini C dikalikan dengan V. Ingat ya. Q CV ya. Jadi ingat. Nah, sekarang kalau Q1 berarti C1 V1 ditambah dengan C2 V2 ditambah dengan C3 V3. V1 V2 V3 sama dengan apa? Sama dengan V, boleh enggak diganti? Dikasih keluar langsung boleh enggak? Oh, boleh. V berarti kali C1 tambah C2 tambah C3. Ini adalah CV. V-nya boleh hilang? Boleh. Oke, jadi kita coret. Karena ini paralel, maka kita tulis saja CP. Ya. Kapasitor paralel. Berarti sama dengan C1 ditambah C2 ditambah dengan C3. Atau boleh sama dengan apa? Sigma dari C ke I, dari I sama dengan 1 sampai I sama dengan N. Ya. Oke. Sudah? Habis? Habis. Tinggal kita latihan soal. Iya. Oke. Ibu akan kasih bonus latihan dulu untuk masih 1 jam lagi kan? Iya. Kirain habis. Perasaan ibu baru masuk deh. Ya, oke. Ibu akan kasih dulu ini. Satu, kenapa? Loh. Habis kita punya materi. Ya, nanti dipelajari lebih lanjut ya. Kemarin kamu kan udah nurunin rumusnya ini. Ya kan? Nah, sekarang muatannya ini adalah Q, ini adalah Q ya. Jadi Q sama dengan Q, Q1 sama dengan Q2. Panjangnya L-nya ini anggaplah sama dengan 80 cm. Kemudian sudutnya Ibu pakai 37 kali 2 berapa? 74, 37 kali 2, 74 ya? Oke, ya ini 74 derajat. Ya, 74 derajat, bukan Celcius loh ya. L-nya sama dengan ini. Kalian diminta mencari berapakah besarnya M. Jika Q-nya itu sama dengan, misalnya sama dengan berapa ya? 16 mikrokolom lah ya. 16 mikrokolom, di sini 80 cm, cari besarnya M. Ada yang udah dapatkan rumusnya M sama dengan apa? Sama dengan apa? F kolom sama dengan apa? K Q kuadrat per R kuadrat. Lalu TX sama dengan apa? T dikalikan dengan cos alfa. Kemudian TY sama dengan apa?
T dikalikan dengan sin alfa. Sigma apa yang sama dengan 0? Sigma Fx sama dengan 0. Berarti Tx dikurangi dengan F kolom sama dengan 0. Maka Tx sama dengan F kolom. Tx sama dengan apa? T dikalikan dengan cos alfa sama dengan F kolom. Berarti T sama dengan F kolom dibagi dengan cos alfa. Oke. Nah, lalu sigma Fy sama dengan apa? 0. Berarti Ty dikurangi dengan Mg sama dengan 0. Maka Ty sama dengan apa? Mg. Sehingga M sama dengan apa? Ty dibagi dengan G. M sama dengan Ty dibagi G. Ty sama dengan apa? T sin alfa dibagi dengan G. T-nya sama dengan apa? F kolom sin alfa. Berarti di sini ada G dikalikan cos alfa. Sin dibagi cos sama dengan apa? Tangen. Oke, berarti F kolom dikalikan dengan tangen alfa dibagi G. Ini adalah M ya. Kita pindah ke sebelah. M sama dengan apa tadi? F kolom kali tan alfa dibagi dengan G. F kolom sama dengan apa? Kaki kuadrat. Berarti ini tangen alfa dibagi dengan GR kuadrat. Ini M-nya ya. Oke? Ada yang dapat ini? Dapat ya? Oke. Nah, sekarang kalau cari Ki. Berarti R dikalikan akar Mg dibagi dengan K tangen alfa. Kalau cari R, Q dikalikan akar K tangen alfa dibagi dengan Mg. Oke. Ya, ini kalau mau cari. Ini rumus-rumus smart gitu ya. Rumus-rumus smart. Ada yang ketemu ini enggak? Ada yang cari enggak kemarin? Enggak ya? Iya. Hah? Bentar. Oke ya. Ya udah. Kita kasih aja di sini apa? LS gitu ya. Apa LS coba? Link smart gitu. Ya, oke ya. Nah, itu soalnya yang tadi. Tunggu dulu, Ibu bikinkan soal dulu lagi satu. Untuk yang rangkaian kapasitor gitu. Ya, yang rangkaian kapasitor nih. Bentar. Oh, lopet. Help. Quickly. Cepetan, nanti nggak bisa di-convert. Kalau lopet. Ayo. Hilang, aku nggak tanggung jawab loh ya. Ya, Oke. Oh, ini lagi bermasalah lagi. Oke. Ya, oke ya. Ya, sekarang ini rangkaian kapasitor ya. C1, C2. Mau berapa? Ayo. Oke. Ya, seperti ini. Cukup atau mau ditambahin? C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7. Oke. Kita buat dulu C1-nya sama dengan 3 mikrofarad. Ini 6 mikrofarad. 3 dengan 6 berapa? 2 ya, 2. Di sini berarti 3 dengan 6 bukan 2, ngawur. Berapa? 3 dengan 6 bukan 2 ditambah. Tunggu dulu. Jangan 2. Ini 2 mau.
Ini 3 dengan 2 berapa? 5. 5 berarti ini Ibu pakai di sini 20 mikrofarad. 5 20 berarti berapa? 4 ya? Oke. 4. Kemudian di sini sama dengan paralel ini. 4 di sini berarti 3. 3 mikrofarad. Ini 6 mikrofarad. Berarti 2 ya? 4 tambah 2? 6. 6. Bentar. Yang ini adalah 6 berapa ya? 3 per 12 berarti 4 tambah 1 tambah 1. Oke. 3 mikrofarad. Kemudian 4 jangan 3. 4 mikrofarad. Di sini 12 dibagi 4 berapa? 3 ya. 3 tambah 2 5. Oke, ini 12. Maksudnya supaya bulat. Oke. Ya, kamu deh. Hah? Ya, yang C7 sama dengan 12. Ini kan 4. Di sini kan berapa? Tadi kan 6. Loh? 1 per 6 tambah 1 per 4 tambah 1 per 12. Dibuat per 12 berapa? 3, 2, 1. 6 kan? 6 per 12 kan? 12 per 6, 2 kan? Ya, maksudnya itu. Kemudian di sini V-nya sama dengan berapa ya? 40 lah. 40 volt gitu. Ya, 40 volt. Nah, tentukan V pada masing-masing C. Nanti untuk cari V pada masing-masing C, kamu pakai tabel aja. Tabelnya nomor, kemudian C, kemudian berikutnya adalah Q, berikutnya adalah V, lalu berikutnya adalah V ya. Ini nanti buat tabel seperti ini. Jadi cari semua. Seperti itu. Enggak. Kalau bisa selesai sekarang ya selesai sekarang. Kalau nggak selesai ya di folio. Kalau kamu mau nggak repot ya langsung kerja di folio untuk yang ini. Oke? Ya. Nah ini berarti kalian harus apa? Kasih ini nama cabang. Di sini adalah A, B. Lalu ini jangan pakai C ya, karena udah C. Apa? DE ya. DE. Oke? Seperti itu. Nanti Q1 dengan Q7 sama dengan berapa? Q1 dan Q7. Sama enggak? Q1 sama dengan Q7. Sama dengan Q total ya. Kemudian nanti untuk cari VAB, itu berarti sama dengan Q total kita bagi dengan CAB. Ya, Q total bagi CAB. Habis itu nanti untuk cari Q2, itu berarti VAB dikalikan dengan apa? VAB dikalikan dengan CS. CS berapa ini? Yang ini CS1 atau 2? CS1 ya, CS1. Nanti untuk cari Q5 itu berarti sama dengan Q6 sama dengan VAB dikalikan dengan CS2. Berikutnya kalian perlu cari VDE. VDE berarti sama dengan Q2 dibagi dengan CP1, C paralel 1 atau C34. Setelah itu barulah kamu cari Q3 berarti sama dengan VDE dikalikan dengan C3, lalu Q4 berarti sama dengan VDE dikalikan dengan C4. Oke, semuanya dapat nanti. Ya. Ya, silakan dihitung. Nanti C totalnya ya, C totalnya ketemu 2 mikrofarad. Berarti Q totalnya ketemu 40 kali 2 berapa? 80 ya, mikrokolom ya, itu. Oke.